Ini adalah laptop gaming idaman kalian para gamer yang baru mau masuk ke dalam skema PC gaming. Kenalin, Lenovo Lock 15 2024. Yuk kita bahas. Laptop ini dibanderol di harga 11 jutaan aja dengan berbagai bonus kalau kalian beli dari toko resminya Lenovo, baik online maupun offline. Dengan harga segitu, kalian dapat sebuah laptop gaming dengan desain yang cakep. Lenovo Lock hadir dengan case full plastik dengan desain yang bisa dibilang minimalis ketimbang laptop gaming kebanyakan. Warnanya dominan abu-abu dan dikasih nama Lunar Grey. Hampir nggak ada aksen gaming di laptop ini, kecuali posisi lubang pembuangan panas di belakang yang punya aksen kayak mobil balap. Terus juga bahasa desainnya pakai garis yang agak lebih kaku ala laptop gaming. Overall dari desainnya aja, laptop ini tuh bisa banget buat diajak kerja di cafe. Atau ketemuan buat presentasi kerjaan ke klien, tapi tetap bisa ngebut ketika dibutuhin. Toto diajak mabar sama klien gitu. Oh iya, meskipun bahannya ini plastik, bukan metal, tapi Lenovo bisa jamin laptop ini kuat karena udah punya sertifikasi standar militer. Udah. Jadi kalau cuma diinjak kucing waktu laptopnya nganggur aja mah, aman. Kalau kalian buka, engselnya bisa dibikin rebahan sampai 180 derajat dan kuat banget nopang layarnya yang beresolusi 1080 pixel dengan aspek rasio 18:9. Layarnya ini pakai panel IPS dengan refresh rate 144 Hz. Ukuran layarnya 15,6 inci. Desainer dan konten kreator nggak perlu khawatir nih kalau warnanya meleset. Soalnya dia udah punya color gamut sRGB 100% dengan DCI-P3 88%. Di bagian atas layarnya ada sebuah webcam 720 pixel 30 fps yang ya masih bisa lah diajak meeting via Zoom atau keperluan lainnya. Yang keren, di bawah layarnya ini ada tombol power yang rasanya tuh mirip banget sama Legion, kacau. Keyboardnya ini juga full size dan rasa ngetiknya tuh pas banget, nggak terlalu pendek, nggak terlalu dalam. Soalnya dia punya travel distance di 1,5 mm. Buat backlightnya, unit review gue ini punya RGB 4 zona. Tapi pas gue lihat di marketplace, itu cuma tercantum satu warna aja, white. Bisa jadi karena unit review dan unit mass product yang dijual di pasaran itu kadang-kadang emang beda sih. Dan buat trackpadnya ini sejajar dengan tombol space, juga punya ukuran yang nggak terlalu luas, tapi kesannya ini minimalis karena nggak ada tombol klik kanan dan kiri yang kepisah gitu. Rasanya seamless aja gitu, nice. Kalau buat spesifikasinya, laptop ini lumayan unik ya, soalnya dia pakai Intel plus Intel, suatu hal yang baru tapi mulai banyak dipakai nih ya, Intel plus Intel kayak begini. Prosesor pakai Intel Core i5 12450HX dengan GPU discrete Intel Arc A530 4GB. Sementara RAM-nya pakai single channel 8GB DDR5 4800 MHz dengan storage-nya pakai SSD NVMe M.2 512GB. RAM yang dipasang di Lock 15 ini menurut gue emang agak nanggung. Headroom-nya itu agak kurang luas, sehingga gue menyarankan kalian sisihin uang lebihan buat beli RAM tambahan. Ya minimal jadi 16GB. Syukur-syukur kalau duitnya cukup untuk upgrade ke 32GB dual channel. Selain juga tambahin SSD-nya, karena zaman sekarang 512GB itu kayak udah mepet banget. Apalagi kalau kalian banyak install game-game gede nih. Kayak gue nih, udah tinggal dikit. Tapi kalau budgetnya mepet, RAM-nya dulu aja deh yang penting buat di-upgrade. Soalnya SSD-nya ini sebenarnya masih tergolong kencang sih. Oh iya, dengan pembelian Lenovo Lock 15 ini, kalian langsung dapat pre-installed Windows 11 Home Single Language Edition di sini. Karena dia udah pakai Windows 11 ya, jadi meskipun Lock 15 ini nggak punya embel-embel laptop AI, kalian tetap bisa jalanin Copilot, fitur AI terbaru dari si Windows 11 di sini nih. Windows 11 Copilot ini adalah fitur AI yang bakalan berguna banget buat kalian. Buat bikin script video ini, gue minta bantuan Windows 11 Copilot buat ngerangkumin fitur-fiturnya Lock 15. And it got the job done. Gue juga nyoba generate image ya di Windows 11 Copilot ini. Dan ya berhasil cukup bagus meskipun kelihatan kalau ini bikinan AI. Satu lagi ya fiturnya Windows 11 yang bermanfaat banget buat kalian. Karena gue udah ngerasain sendiri manfaatnya. Yaitu Phone Link. Dengan fitur ini, kalian bisa konekin handphone kalian dan semua notifikasi sampai panggilan telepon itu bisa dilakukan via Windows. Jadi kalian nggak perlu pegang handphone terus. Jadinya bisa lebih fokus kalau kalian masih harus kerja gitu ya. Phone Link juga memungkinkan kalian melakukan drag and drop foto dari handphone ke PC kalian. Copy-copy data jadi lebih gampang, berguna banget memang.
Dengan spesifikasi kayak begitu, laptop ini harusnya udah lumayan enak ya buat diajak ngebut berkat prosesornya yang punya 4 efisiensi core dan 4 performance core dengan 12 threads. Meskipun gue yakin banyak dari kalian yang bukan ragu sama prosesornya, tapi sama GPU-nya. Makanya ini gue bantuin bahas sekarang ya. Intel Arc A530M emang masih masuk golongan GPU entry level, tapi di atas kertas harusnya RTX 3050 aja sih udah lewat sama GPU ini. Nah, sekarang gua tes nih ya. Perlu dicatat, dalam pengetesan kali ini karena keterbatasan waktu, gua biarin semua hardware-nya tuh default. Jadi nggak ada RAM yang gua tambahin. Tetap menggunakan RAM 8 GB dan storage-nya juga tetap storage bawaan 512 GB. Cinebench R23 dapat angka 1427 di single core dan 9654 di multi core. Ketika gua run 5 kali juga nggak ada tanda-tanda throttling. Kelihatan di sini kalau skornya bisa dibilang cukup stabil. Untuk ngetes GPU-nya, gue pakai 3D Mark Firestrike dan dapetin skor di 12.700-an. Sedangkan TimeSpy bisa dapet di angka 5.800-an. Dua buah skor yang ngegambarin kalau Intel Arc A530M ini mumpuni banget buat dipakai kerja Rodi. Gue juga coba ngerender video 4K berdurasi 7 menit 26 detik dengan adjustment color dan beberapa fitur AI di CapCut. Gue ekspor dengan encoder AV1 dan berhasil dikerjain sama Log 15 ini selama 18 menit 37 detik. Tergolong cepet loh ini, mengingat RAM-nya cuma 8 GB. Buat main game kompetitif kayak The Finals dan Apex Legends, laptop ini udah mumpuni banget. Terbukti, keduanya ini bisa nyentuh angka FPS di atas 100 dengan settingan game di low to medium. Meskipun average-nya nggak nyampe segitu. Kalau HP kalian kentang dan mau main Genshin Impact di laptop ini, Log 15 juga bisa jalanin game ini di settingan high 60 FPS tanpa kendala. Lancar! Jedi Survivor juga bisa jalan dengan ray tracing on, tapi ini rasanya kurang playable ya. Jadi, gue menyarankan untuk matiin aja fitur ini buat dapetin frame rate yang lebih playable. Buat game AAA kayak Assassin's Creed Mirage yang udah support Intel Xe Super Sampling atau XeSS, kalian bisa nyalain fitur ini buat dapetin frame rate yang lebih cakep. Gue pribadi sih berharap Intel XeSS ini lebih banyak lagi diadopsi sama game-game di masa mendatang. Karena ini berguna banget buat dapetin frame rate yang lebih tinggi dengan ongkos power yang lebih rendah. Di Lenovo Log ini kalian juga nggak perlu takut laptopnya bakalan kepanasan. Karena kali ini Lenovo udah pakai desain baru untuk cooling sistemnya yang dikasih nama Hyper Chamber. Pada dasarnya, desain ini bekerja dengan cara menyedot udara dingin dari bawah pakai dua kipas yang berlawanan arah dan dialirin secara tertutup. Emang close ini ya ke area-area yang membutuhkan pendinginan. Sehingga heat dissipation-nya bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Maka dari itu, kali ini nggak ada buangan yang di samping laptop. Semuanya dibuang lewat belakang, supaya pengguna itu nggak keganggu sama panasnya. Nah, ngomong-ngomong bagian belakang, di bagian belakang ini hadir beberapa port I/O. Ada 2 buah USB-A 3.2 Gen 1, 1 buah HDMI 2.1, ada sebuah port LAN, dan ada sebuah port power yang bisa dicolokin sama charger 170 wattnya. Sisanya, portnya ini ada di sisi kanan, termasuk USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support display out dan power delivery 140 watt. Ada juga eShutter buat matiin webcam, ada port audio, dan sebuah USB-A 3.2 Gen 1. Sayangnya, meskipun laptop ini udah full Intel, tapi Lenovo nggak masukin port Thunderbolt tambahan di laptop ini. Jadi, penggunaan eGPU itu mustahil dilakukan. Sayang banget ya. Buat baterai, dia pakai kapasitas 60 watt-hour yang dalam penggunaan ringan, ini bisa habis dalam 4 jam aja. Nggak spesial, tapi buat penggunaan gue sih udah cukup ya. Begitupun speakernya yang downfiring ini, suaranya lumayan lantang, tapi minim bass gitu, sehingga agak terasa cempreng. Nggak masalah, soalnya kalian selalu bisa pasang headphone aja ya buat dapetin suara yang lebih oke. Sama kayak laptop Lenovo lainnya, laptop Lenovo Log 15 2024 ini juga udah di cover sama garansi 3 tahun premium care dan 2 tahun Accidental Damage Protection atau ADP. Jadi kalau kalian ada kerusakan yang nggak disengaja nih ya, bisa diganti partnya secara gratis 100% sama Lenovo. Dan bukan cuma 1 kali penggantian, bisa lebih dari 1 kali. Asalkan nggak sering-sering di part yang sama. Kalau sering-sering di part yang sama, yang bermasalah bukan laptopnya, elunya. Well, pertanyaan terakhirnya, apakah Lenovo Log 15 2024 ini layak buat kalian jadiin daily driver? Jawabannya tentu kalian yang tahu, soalnya penggunaan masing-masing orang itu berbeda. Tapi kalau gue disuruh menilai, Log 15 ini adalah sebuah laptop gaming dengan power yang mumpuni dan layar yang cakep banget.
Desainnya pun minimalis. Jadi nggak cuma fokus di gaming gitu, masih bisa banget buat kalian bawa kerja dan nggak terlalu striking di mata. Ditambah support after sales-nya Lenovo dengan ngasih garansi premium, ini nggak main-main. Ada ADP-nya juga, ngejadiin value dari laptop ini tuh kayak 11 juta tuh kemurahan nggak sih? Oke lah, itu aja. Tapi sekali lagi, keputusan untuk membeli atau tidak itu ada di kalian. Gue balikin lagi ke kalian, soalnya kalian yang tahu penggunaannya bakalan kayak gimana. Gue Dan dari Main Lagi pamit, subscribe buat yang belum subscribe, dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.